Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan, nama Bapak Gali Jayadi Brata, mengajar mata pelajaran tata kamera. Ada yang udah kenal Bapak belum? Belum. Pak. Ya, karena Bapak baru sebulan ada di kelas ini. Mungkin baru Baru, ketemu Pak, ya? kalian, benar. Bapak udah punya pacar belum? Aduh, nanti aja lah ngobrolnya di belakang. Bapak rumahnya mana, Pak? Hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas belajar mengajar, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. KM-nya siapa ya di kelas ini? Irfan. Oh, Irfan. Irfan, boleh pimpin doa. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran Bapak Galing, kita baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa berarti tandanya sudah siap. Bajunya pada dimasukin ya ini. Jangan pada dikeluarin bajunya. Harus rapi dong. Biar ganteng. Nah, Pak Waskito itu bagus tuh. Saya tahu lihat namanya di name tag. Nah, itu Nina itu bekas bala-bala masih ada itu, bersihin dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya saya absen dulu biar saya kenal. Saya baru lihat Waskito nih karena tadi dari name tag-nya. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama Agung. Hadir. Atia. Atia ada? Ya, Pak. Nah. Dia masih kamar mandi. Oh, masih kamar mandi. Edi. Oke. Fari. Hadir, Pak. Ima. Hadir, Pak. Oh, ini Dedi. Hadir, Pak. Waskito. Hadir, Pak. Pak Guru. Irfan. Saya mau bicara dulu, Pak Guru. Always. Hadir. Siani. Ya, sudah hadir ya hari ini semuanya. Kelihatannya kelas ini lengkap gitu ya. Bapak saya belum dipanggil. Oh iya, ini siapa ini? Yang baru. Ini Ros ya, maaf. Bapak sampai lupa. Indira dari kota sebelah. Bapak mah diskriminasi. Aduh, mohon maaf Ros. Nomor 35, Pak itu. Bapak mancing aja biar Ros mau kenal sama Bapak nih. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan mengajar tata kamera gitu. Kalau dulu di kelas 10 kalian belajar ya dasar-dasar fotografi gitu ya. Oke ya. Belajar fotografi, mungkin belajar videografi. Nah, sekarang ini kita akan belajar struktur organisasi departemen kamera. Bapak izin mau buka PPT-nya dulu ya. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak. Belum ada. Nah, sudah kelihatan? Belum proses. Udah, Pak. Oke. Nah, di sini ada struktur organisasi departemen kamera. Kira-kira kalau membayangkan struktur organisasi, anak-anak taunya apa? Kelas, Pak. Ketua, Pak. KM, Pak, KM. KM berarti berhubungan dengan organigram gitu ya. Berarti berbicara soal divisi, berbicara soal orang-orang yang ada di dalamnya. Karena ini berhubungan dengan kamera atau dengan film, pada produksi film. Nah, di sini, bentar. Materi pembelajaran hari ini, Bapak akan yang pertama kalian akan diberikan bagaimana memahami struktur organisasi departemen kamera, memaparkan struktur organisasi departemen kamera, lalu dilanjutkan lebih dalam melalui menelaah, menguraikan,
nantinya akan ada praktek nih gitu ya. Walaupun di hari ini tuh biar kita kenal, kita akan melakukan seperti simulasi ringan gitu ya, simulasi ringan menggunakan alat-alat produksi. Ya, kalau bisa dibilang kita mendemonstrasi lah, memeragakan gitu. How to be a cameraman gitu ya. Bagaimana cara menjadi juru kamera gitu. Nah, sebelum masuk ke departemen kamera, coba Bapak tanya, di sini semuanya suka nonton film nggak? Suka, Pak. Suka. Suka. Mendukung nggak perfilman Indonesia? Dukung, Pak. Saya suka Adit Jarwo, Pak. Saya suka film-film zaman dulu, Pak. Waduh, bagus. Pasti anak-anak sekarang seneng ya sama film-film kayak gitu. Judulnya Tarzan X. Waduh, apa itu, Pak? Saya kurang tahu, Pak. Ya Allah. Setiap malam, Pak. Waduh, Bapak. Bapak. Teman-teman anak-anak ini pasti sukanya ini ya. Sukanya streaming gitu ya. Anak sekarang tuh biasanya kalau lagi nggak ke bioskop. Nah, di sini pernah nggak kalian kepikiran sebuah film itu film bisa bagus itu kalian tahu nggak siapa sih orang-orang yang ada di balik pembuatan film tersebut? Pernah nggak tersadarkan ke arah sana gitu? Iya, Bapak, pernah. Ini Pernah siapa ya? sih yang bikin film kok bagus amat? Gitu. Saya benar. taunya artisnya, apalagi artis cewek, Pak. Waduh, benar. Memang itu kadang-kadang karena kita laki-laki ya nggak apa-apa. Nah di sini Bapak ada ada mungkin sajian untuk kalian gitu agar kalian lebih paham juga mendalami. Mungkin ada video yang lebih bisa memperjelas gitu pembelajaran hari ini. Oke, coba ya. Jalan nggak? Nggak ada suaranya, Pak. Jalan suaranya ada ya? suara, Pak. Coba, bentar ya. Bapak izin dulu buka di yang lain. Bentar ya, di stop dulu sebentar. Di YouTube aja, di YouTube, Pak. Ini Bapak udah download. Mudah-mudahan bisa ya. Kentangnya. Suaranya nggak keluar. Halo semuanya, aku Rancang. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kru pembuat. Itu barusan ada, Pak, suaranya. Ya, suaranya, Pak. Coba ya. Tinggal apa? Tinggal SI. SI mau udah. Halo semuanya, aku Rancang. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kru Ada, Pak, pembuat. kedengaran. Kalau teman-teman nonton suatu film sampai akhir, kalian pasti bakal melihat orang yang nanti kalau nonton sampai akhir. Soalnya biasanya kalau nonton waktu belanja modal dan kalau di bioskop banyak juga orang yang langsung keluar ruangan waktu credit title mulai muncul. Tapi aku yakin sebenarnya banyak banget orang yang penasaran. Nah, ini aku bakal bahas apa aja kerjaan kru film secara umum. Karena kalau mau jelasin secara detail banget, ya kerjaannya bisa sampai besok selesai videonya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang detail kerjaannya, nanti aku bakal bikin video-video yang lain. Kalau kita ngomongin pembuatan film yang dibayar atau komersil, kru film dibagi jadi dua, yaitu above the line dan below the line. Above the line adalah orang-orang yang dibayar dengan harga tetap sesuai dengan kesepakatan, yaitu produser, sutradara, dan penulis naskah. Sedangkan kru lain masuk di below the line, yang bayarannya bisa berubah sesuai dengan perubahan jumlah hari syuting dan produksi. Tapi above the line dan below the line gak selalu dipakai di tiap produksi. Banyak juga produksi yang bayaran seluruh krunya nggak berubah walaupun hari syutingnya berubah. Itu tadi tentang pembayaran ya. Kalau ngomongin krunya sendiri, dalam pembuatan film, kru film dibagi jadi 7 departemen. Pertama ada penulis naskah, lalu departemen produksi, departemen penyutradaraan, departemen kamera, departemen artistik, departemen suara, dan departemen pasca produksi. Kemudian kalau untuk produksi skala besar, masing-masing departemen bakal punya sub-departemennya lagi. Pertama kita bahas penulis naskah. Penulis naskah bertugas untuk membuat naskah
yang nantinya bakal jadi panduan untuk departemen-departemen lainnya kerja. Oleh karena itu, kerjaan penulis naskah berat banget karena dia yang bertugas untuk bikin fondasi sebuah film. Kemudian ada departemen produksi. Departemen produksi bertanggung jawab terhadap terwujudnya film dan kelancaran proses pembuatannya. Dalam departemen produksi ada eksekutif produser, produser, co-producer, associate producer, line producer, production manager, unit production manager, location manager, dan ada beberapa job desk lain untuk membantu kerjaan mereka-mereka tadi. Ada logistik, driver, production assistant, runner, dan beberapa kerjaan lainnya. Aku coba jelasin singkat apa aja yang mereka kerjain ya. Eksekutif produser adalah orang yang punya dana dan menginvestasikan uangnya kepada suatu proyek film. Associate producer adalah orang yang menghubungkan antara eksekutif produser dan produser. Sedangkan produser adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu film dan bekerja dari awal banget, mulai dari naskah sampai ke distribusi film. Kemudian ada co-producer. Co-producer bisa berperan sebagai associate producer atau bisa juga membantu produser dalam bidang tertentu. Misalnya cuma promosi aja atau cuma produksi aja. Kemudian yang penting banget ada line producer. Biasanya line producer ini adalah orang yang dihubungi paling pertama sama produser. Karena salah satu tugas line producer adalah menerjemahkan naskah ke dalam bentuk production manager dan unit production manager biasanya digabung jadi satu. Kemudian ada juga location manager dan penyutradaraan. Departemen penyutradaraan dikepalai sama sutradara, kopi. Asisten sutradara atau astrada adalah kerjaan yang penting banget di pembuatan film. Dia adalah penghubung semua departemen dengan seluruh isi frame. Kemudian ada camera operator, asisten kamera, flapper, gaffer, dan grip. Tugas director of photography adalah menerjemahkan visi sutradara ke dalam gambar yang terdiri dari framing, pencahayaan, pergerakan kamera, dan banyak hal lain. DOP nggak cukup menguasai teknis kamera, tapi dia juga harus ngerti penceritaan untuk bisa bikin konsep visualnya. Kemudian DOP dibantu sama asisten kamera yang bertugas untuk membantu fokusin gambar dan maintaining alat. Asisten kamera terdiri dari asisten kamera 1. Tadi ini videonya tadi udah disampaikan ya. Tadi kita membahas mengenai departemen kamera ya. Sudah paham sampai sini? Bapak kembalikan lagi ke PPT-nya ya. Ya, Pak. Nah, coba kira-kira menurut kalian kalau departemen kamera itu ada apa aja? Itu departemen kamera. Ada apa aja? Ayo. Kameramen, Pak. Kameramen, betul. Ada apa lagi? Ada. Asisten. Betul. Asisten kamera. Lagi. Artisnya, Pak. Terus ada produsernya. Ada produsernya, betul. Jadi banyak ya departemen-departemen kamera. Terima kasih anak-anak sudah menjelaskan mengenai departemen kamera. Nah, di sini kita lanjut ya. Masih fokus kan? Masih. Nah, secara konsep struktur organis departemen itu dibagi menjadi dua. Ada tugas tanggung jawab serta hak dan kewajiban. Biar kalian tahu dulu, pada departemen kamera itu ada departemen kamera itu sendiri, kamera person, operator kamera, asisten kamera, dan produksi film. Nah, anak-anak, di sini yang tadi udah disampaikan di video ada 7 tim kerja departemen kamera. Kalau tadi memang lebih universal ya, lebih umum gitu. Di sini ada 7. Ada sinematografer, ada operator kamera, ada asisten kamera, 1 dan 2. Ada yang fokus populer, ada flapper loader, terus ada kamera production assistant, digital imaging technician, motion control technician. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Wah, itu banyak banget ya, Pak ya. Banyak apa itu? Orang-orangnya berarti ya dalam satu itu teh. Itu teh baru departemen kameranya saja ya, Pak ya. Iya. Nanti Nah, banyak nanti sekali yang kalian lain. di sini nih karena udah Banyak tahu istilah departemen kamera, awam. nanti kita akan Bapak akan melakukan penugasan ke kalian biar kalian lebih paham secara mendalam. Jadi nggak sekedar nontonnya doang, nggak sekedar cuma ngetek videonya doang, tapi kalian juga harus paham bagaimana peran-peran divisi ini
bekerja dalam sebuah produksi film, ya. Oke, ya sekarang Bapak akan membagi 3 kelompok, ya. Iya. 3 kelompok. Misalkan di sini kelompok 1 itu ada Ros, Agung, dan Edi. Siap. Kelompok 2 Edi. ada Irfan, Ima, dan Nina. Kelompok 3 ada Fari, Insi, Atia, sama Dedi, ya. Oh ya, ini masih ada ya. Waskito masuk ke kelompok 2 saja, ya. Nah, di sini Bapak sudah memberikan arahan. Jadi hari ini kalian menganalisis dulu nih sebelum masuk ke demonstrasi memperagakan. Kalian masuk dulu menganalisis dari masing-masing yang Bapak sudah tentukan. Kelompok 1 tentukan dengan menganalisis operator kamera. Yang kelompok 2 ke sinematografer. Nah, yang ketiga ada asisten kamera. Nah, anak-anak, Bapak ini ada LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian, ya. Ya Pak. Oke, LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Anggota lain menuliskan hasil LKPD-nya di buku masing-masing, biar semuanya menulis, ya. Ya, Ya, Pak. Nah, gitu. Bapak jangan banyak-banyak ya tugasnya. Ya, Kan capek. Tadi udah Ini berapa baru guru pengenalan. banyak tugas, masa Bapak ngasih tugas lagi? Nah, tugas ini Pak biar sukanya kalian mampu menganalisis baik secara teori, lalu nanti kalian memperagakan, mendemonstrasikan melalui simulasi ringan menggunakan alat produksi. Paham ya? Nih, di kelas kita ini ada dua alat, ya, bagus-bagus nih, ada kamera dan video. Nah, kalian boleh pakai nanti, ya. Oke? Siapa? Iya Nah, Bapak. nanti kalian boleh nih dipakai, ya, biar kalian tahu. Nah, nanti yang alat-alat yang dipakai ini teman-teman harus mendokumentasikan, ya. Harus Kalau rusak gimana Pak? peragakan. Apa? Kalau rusak gimana? Oh, Bang, akan tetap Jangan Bapak dimainin atuh. Jangan Kan saya takut nanti kalau ngegantiin kan mahal kamera mah. Ya, makanya sebisa satu mungkin kali. Bapak menerapkan SOP. Jadi kalian juga aman menggunakan alat produksi. Oh, nanti gitu, ya. jika ada kesulitan antar kelompok didiskusikan dengan Bapak, ya. Siap. Siap, Pak. Didiskusikan. Ya, jangan sampai ada kerja kelompok tuh yang kerja, yang berkelompok. Jangan, ya. Awas dulu. Iya, kayak Nina Irfan tuh itu sama biasa, Pak. Irfan itu. kayak Nina sama Ima tuh kalau makan seblak. Nah, itu jangan sampai, ya. Nah, sampai sini, di sini Bapak sudah mencantumkan link untuk sumber belajar. Kalau hari ini dipresentasiin bisa nggak? Ya, Nggak bisa, Bisa, Pak. Udah lagi istirahat, Pak. Oh, bentar lagi Waktunya istirahatnya. habis. Lapar, Pak. Lapar. Nah, katanya mau traktir Nanti, Pak ulang tahun. Minggu depan kita mulai melakukan simulasi ringan, ya. iya, siap, Ya, Pak. Bapak. Untuk Siap. memperdalam pembelajaran, ini Bapak sudah kasih link YouTube, ya. Semuanya Bapak YouTube biar lebih gampang referensi belajarnya. Kalian Iya, kalau Pak. YouTube Bapak. jangan lihatnya yang hiburan terus, yang edukasi juga, biar kalian lebih luas pemahamannya, pemikirannya. Oke? Iya, Iya, siap. Pak. Iya Nah, tuh. yang mau ditanyakan nggak? Jangan nonton Naruto aja. Ada lagi nggak mau yang tanyakan? Tidak. Udah, Pak. Saya Kita mau sudah. ngerjain tugas aja, Bapak. Nah, Siap, mau tugas siap. aja. Iya. Ya sudah. Berarti sudah jelas, ya, tugasnya. Berarti kalian menganalisis struktur organisasi kamera melalui LKPD-nya, lalu kalian mulai mencoba simulasi ringan, ya. Iya, Siap, siap, Pak. Bapak. Siap. Nah, di sini ada lagi yang mau ditanyakan. Irfan, mungkin Pas. yang tadi masih bercanda aja, mana? Paham, ya? Siap Bapak, paham. Siap. Oke. Siap. Sudah Baik. mau ke kantin tuh, Pak. Oh iya, karena melihat Ya, Pak. waktunya juga, ya, sudah. Iya. Kasihan ibu kantinnya udah nungguin Pak dari tadi. Kangen sama Ini saya ada katanya refleksi. Pak. Oke, ya. Nah,
dari pemaparan Bapak hari ini setelah apa namanya? Setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian jadi paham kan tugas dan tanggung jawab? Paham, Bapak. Pak? Ya Paham Pak. Ya paham Pak. Banyak Paham, juga ternyata ya tugasnya ya. Banyak ya kerjaannya ya. Banyak sekali kerjaannya. Tapi tenang Banyak. aja karena ada divisi-divisi di dalamnya itu bisa bekerja secara berkesinambungan. Ya. Nah, Hebel, Pak. siap. Berarti kalian udah paham. Nah, simulasi ini nanti materi hari ini itu akan berkaitan nantinya dengan praktek saat di lokasi syuting. Jadi nanti saat kalian PKL ya, PKL gitu kerja lapangan, kalian jadi punya fondasi lah untuk pemahaman mengenai departemen kamera. Siap Bapak. Ya. Iya, Pak. Semangat ya semuanya Ya. belajar tata Semangat. kamera. Siap Bapak. Pokoknya didiskusikan dengan Bapak. Kalau ada di sekolah berarti langsung ngobrol. Kalau Bapak lagi tidak di sekolah Siap. lewat WA ya. Rumah ya, Pak ya. Harus dikoordinasikan. Oleh Nanti cara Rumahnya Bapak di mana? main ke rumah Bapak ya. Ya, Nanti main ke rumah Rumahnya di mana, Bapak. Pak, rumahnya? Bapak rumahnya dekat dari sekolah. Kak Ros jangan deh, jangan macam-macam. berapa kilo, Pak? Ya, Berapa itu kilo rumah? saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa merealisasikan. Yang terpenting itu bukan hanya teorinya, tapi kalian mau belajar. Ya, Siap, Bapak. Bapak. Pak, Ibu kantinnya sudah nunggu, Pak. oh iya. Ya, Pak. Nah, untuk biar menyemangati lagi, Bapak punya quotes buat kalian biar tugas-tugasnya bisa dikerjakan secara maksimal. Nih, quotes hari ini. Yes. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hasil yang besar. Min. Itu saya cantumkan dari saya tulis di situ gurumu, berarti Bapak ya. Kalau gurumu berarti gurunya Bapak. Ya. 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 Kita akhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, anak-anak silakan dipimpin lagi oleh KM. Irfan, Siap Bapak. Apa? tutup dengan Baik. Baik Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih, Bapak Gali. Terima kasih, Bapak. Ada kekurangan milik Bapak pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.